Perkenalkan, nama Thohir, pangkat Letnan 1 Pasukan. Jabatan saya pagi ini akan melaksanakan penerjunan, saya sebagai Chief Jumping Master. Penerjunan merupakan salah satu kegiatan yang menjadi ciri dari Paskas. Untuk itu mereka paham betul tentang apa yang harus dilakukan. Semua persiapan dan pelaksanaan kegiatan penerjunan harus dilakukan sesuai prosedur yang ada agar bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Baik, secara teknik ya, nanti akan satu run 7 orang, terdiri dari 7 orang, terjun terdiri dari 7 orang. Peterjun pertama, Serka Yusuf. Siap. Peterjun kedua, Kopda Dindin. Siap. Peterjun ketiga, saya sendiri, Letnan 1 Pasukan Thohir. Peterjun keempat, Praka Akta. Siap. Peterjun kelima, Sertu Ardian. Siap. Peterjun kelima, keenam, Pratu Dedi. Siap. Peterjun ketujuh, Praka Heri Nugraha. Siap. Kemudian nanti di dalam pelaksanaan penerjunan akan kita bagi 2 pencabutan, ya, yang orang pertama sampai orang ketiga kita melaksanakan pencabutan di 4.000, kemudian orang ke-4 dan ke-7 kita akan melaksanakan pencabutan di 4.000. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Baik, kalau tidak ditanyakan, saya lanjutkan. Di dalam penerjunan ini kita harus sekali lagi kita sampaikan safety ya, safety nomor 1. Terjun adalah kebanggaan kita, sehingga apa yang diharapkan pimpinan kita laksanakan di pagi hari ini. Kita tampilkan terbaik ya, ya. Kita hanya untuk Paskas ya. Kemudian Batalan Komando 4 ini Paskas. Oke, persiapan. Beraja Musi, komando! Batalion Komando 465 Paskas rutin melaksanakan penerjunan. Terjun dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Gunanya banyak. Pertama, untuk menuju ke atlet. Kemudian yang kedua, untuk melakukan penerjunan di medan operasi bila mana diperlukan. Di dalam penerjunan sebenarnya tidak ada kesulitan. Yang penting kita melaksanakan prosedur penerjunan dengan baik dan benar. Terjun saya mulai tahun 96 sampai tahun 2018. Hari ini saya sudah 1.876 jam terjun. Tak hanya latihan penerjunan yang dilakukan oleh Paskas. Misi pertolongan terhadap kru atau pasukan yang mengalami kecelakaan juga disimulasikan. Helikopter SA-330 Puma merupakan kendaraan yang biasa digunakan oleh Paskas dalam misi pertolongan. Perkenalkan, saya Kapten Penerbang Nodi Bayu Laksono, satuan asal dari Skadron Udara 8 Lanut Atang Sanjaya. Kita dapat informasi dan dapat mendapatkan perintah untuk mengevakuasi teman kita, personel TNI Angkatan Udara yang mengalami crash dan koordinatnya sudah kita dapatkan. Oleh karena itu, kita harus secepat mungkin untuk melaksanakan evakuasi korban agar mendapatkan pertolongan sesegera mungkin. Karena ini adalah aset negara yang harus kita pertahankan. Koordinat sudah kita dapat, posisi kurang lebih 30 nautical mile dari home base kita. Nanti minta tolong untuk kru pesawat disiapkan pesawatnya semuanya. Untuk dari Paskas disiapkan perlengkapannya. Dikarenakan kondisi medan tidak memungkinkan untuk melaksanakan heli pendaratan, kita evakuasi menggunakan teknik rappelling. Ada pertanyaan? Belum. Bila tidak ada, segera persiapan. Kita melaksanakan misi secepat mungkin. Terima kasih. Siap.
Perkenalkan, nama saya Aprianto Dwi Kurniawan. Kami sebagai penanggung jawab lapangan pelaksanaan latihan SAR kemanusiaan Batalion Komando 465 Paskas. Batalion Komando 465 Paskas mempunyai tugas melaksanakan SAR kemanusiaan, penyelamatan dan pertolongan terhadap korban kecelakaan ataupun bencana alam. Anggota yang diturunkan sebagai satu tim SAR kemanusiaan terdiri dari 6 orang, 1 orang sebagai dantim, kemudian 2 orang sebagai tim komunikasi dan elektronika, kemudian 2 orang sebagai kesehatan lapangan, dan 1 orang sebagai zeni lapangan. Satu tim tersebut mempunyai kemampuan terbatas untuk melaksanakan penyelamatan dan pertolongan terhadap suatu korban. Kita awali dengan melaksanakan briefing, yaitu dari pihak kru helikopter sendiri dan Paskas yang dalam hal ini akan melaksanakan untuk evakuasi penyelamatan dan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penerbangan, baik itu dari meteorologi. Dikarenakan semuanya melaksanakan briefing ini pentingnya untuk informasi yang kita dapatkan untuk penerbangan semuanya dapat kita terima dengan sejelas-jelasnya. Baik itu dari prediksi cuaca ke depan seperti apa, kemudian kita briefingkan bagaimana sequence dalam latihan penyelamatan tersebut dengan Paskas, dan yang paling penting adalah cek, cross-check, final check, peralatan-peralatan yang digunakan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, sehingga misi yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan yang merintanginya. Apabila informasi yang kita dapat sudah jelas, koordinat yang sudah kita dapatkan, kita melaksanakan take off, kemudian menuju koordinat yang sudah ditentukan, yaitu koordinat korban tersebut. Maka setelah kita sampai di titik koordinat tersebut, kita laksanakan circling terlebih dahulu, memastikan kondisi sekitarnya adalah aman, tidak ada obstacle-obstacle yang dapat merintangi. Selanjutnya apabila sudah aman, baru kita laksanakan masuk ke daerah tersebut untuk melaksanakan rappelling, yaitu menurunkan Paskas dengan menggunakan tali pada suatu ketinggian tertentu untuk evakuasi korban yang akan kita selamatkan. Kesehatan lapangan melaksanakan pertolongan pertama terhadap korban. Di sini disimulasikan korban mengalami patah tulang kaki sebelah kanan. Setelah korban ditemukan, pertolongan pertama pun dilakukan. Lalu, diikuti dengan pelaporan koordinat penjemputan kembali untuk membawa korban kecelakaan dengan teknik yang biasa dilakukan oleh Paskas. 109 derajat, 45 menit, 14,75 detik. Is, untuk kondisi survivor, luka pada bagian paha kanan. Kemudian setelah Paskas turun dari pesawat menggunakan teknik rappelling, kami akan melaksanakan take off kembali dan approach ke koordinat tersebut untuk kita laksanakan, yaitu teknik hoisting. Teknik hoisting ini adalah suatu penyelamatan korban yang sudah kita temukan dan kita evak kembali ke dalam pesawat tanpa pesawat tersebut landing di suatu daerah pendaratan. Kesulitan yang kami alami apabila melaksanakan pertolongan ataupun penyelamatan di lapangan, yaitu apabila daerah tersebut lokasinya berada di jurang ataupun di hutan.
Perkenalkan, nama saya Letnan 1 Pasukan Saruliman. Sehari-hari saya menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan A, Batalion Komando 465 Paskas Brajamusti. Jadi lempar pisau ini merupakan suatu kegiatan yang harus dimiliki oleh setiap prajurit komando untuk melumpuhkan lawan dalam suatu hal misi yang bersifat senyap dan rahasia. Secara kemanusiaan merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh prajurit Paskas dengan adanya latihan awal di papan Rockembling dengan metode yang digunakan teknik grappling, mountaineering, maupun fast troop. Nantinya seorang prajurit akan mampu mengaplikasikan pertolongan dan penyelamatan menggunakan helikopter pada medan yang sebenarnya. Kegiatan merupakan latihan menembak. Jadi kegiatan latihan menembak ini merupakan suatu upaya untuk melatih setiap prajurit bagaimana cara untuk mengatasi, melindungi, dan mengamankan suatu objek yang harus kita amankan. Karena kita Batalion Komando 465 Paskas selalu dilibatkan dalam kegiatan pengamanan VVIP baik di wilayah Kalimantan Barat maupun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pagi, luar biasa. Wah, keren. Tepuk tangan dulu.